welcome to the EMC online stream. To everyone that is watching our EMC Facebook page right now, I'd like to welcome you. This is the first time that we are doing a church online. So we're just using all the equipment that we have, and I'd like to ask everyone just to join us as we worship God together in one accord. Let's just worship Him together. I'd also like to welcome the people that it's the first time that they listen to the gospel music. And may the Holy Spirit touch your hearts. As we sing this song together. And this is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Let's sing this. This is my desire. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me,
my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Oh, let's just worship Him right now. Worship you. Worship you, God. We give you a heart. No one like you. No one compares to you, Lord. We worship you. We worship you. Jesus. We give you our hearts. We give you our soul. I worship you, Almighty God, and there is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Let's sing this song together. I worship you. I worship you,
worship Him right now. We worship You, Lord. Thank You, Jesus. And we give You praise. We give You praise, oh Lord. Give You praise. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Lord, as we pray right now, Lord Jesus, Lord, to the people that are watching this YouTube, Lord Jesus, or Facebook, Lord, Lord, You bless them, Lord Jesus. Lord, also, Lord Jesus, fill their hearts, Lord, with Your Spirit, Father God. Lord, so let the worship touch their hearts, Lord Jesus. And also, Lord, to those people as well, Lord, that are watching this for the first time, Lord Jesus, let them learn to know of You, Lord Jesus, of Christ. Thank You, Father God. Also, Lord, we pray right now as well, Lord Jesus, as we pray, Lord Jesus, for Pastor Yonki Santoso, Lord Jesus, that You bless him, Father God. And Lord, use him more and more, Lord Jesus. For what he speaks, Lord Jesus, is from Your words, Father God. Not his, Lord, but Your words, God. Lord, let it touch each and every single one of our hearts, Father God, so that we may learn something new, Lord Jesus. Once again, thank You for everything that You've done, Father God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. And I will cross over to Pastor Yonki Santoso to say the word. Thank you. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh satu anugerah bagi kita semua apabila pada pagi hari ini kita meskipun tidak saling bertatap muka, tidak saling bertemu, tetapi lewat live streaming atau online preaching ini setidaknya kita bisa saudara saling membagi berkat. Rasanya dalam hati ini ingin sekali ketemu dengan saudara. Satu minggu saja tidak ketemu dengan jemaat Tuhan. Aduh, rasanya kehilangan sekali. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara pada pagi hari ini. Saudara, oleh sebab itulah dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah federal Australia bahwa kita harus taati. Amin. Kita harus support dan patuhi apa saja yang sudah diambil kebijakan dari pemerintah, kita harus benar-benar patuh. Kalau tidak, kita nanti akan di-fine, ya. Kita tidak mau menghadapi itu. Sebab apa? Kita Roma pasal 1, pasal 13 maksud saya, ayat 1-2 dikatakan bahwa tidak ada satu pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Jadi semua pemerintah Tuhan yang menetapkan. Jadi PM kita, Scott Morrison, juga ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau kita tidak taat, kita akan dipanis, ya. Kita akan dikasih tiket, kita melanggar, ya. Social distance itu pun juga harus kita jaga. Ingat saudara, minggu yang lalu kita masih bisa beribadah selama itu kurang dari 100 dengan social distance 2 meter masih diizinkan. Tetapi tiba-tiba apa yang terjadi sekarang? Siapa yang bisa menduga apa yang terjadi? Ya. Siapa yang menyangka
3 minggu, 4 minggu, atau 1 bulan yang lalu. Biasa-biasa aja. Tapi sekarang, what happened? Dunia begitu cepat berubah. Oleh sebab itulah, pada pagi hari ini, di hari Minggu yang indah, tanggal 29 Maret 2020, pertama kali EMC mengadakan online atau streaming preaching, ya, live preaching. Dan pagi ini saudara, saya ingin share kepada saudara, dan tema pagi ini adalah stay home and build your strength. Stay home and build your strength. Kita sudah diperintahkan untuk stay home. Kalau tidak ada perlu, jangan pergi-pergi di rumah. Kecuali kalau kita mau ke apotek, ke dokter, atau ke supermarket, itu masih diizinkan. Tapi kalau tidak, you must stay home. Nah, ini harus kita patuhi. Oleh sebab itulah, berhubungan dengan itu, tema pada pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini, saya beri stay home and build your strength. Tinggal di rumah dan bangunlah kekuatanmu. Kita baca satu ayat dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Sudah dapat semua? Oke, baca ya. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah, ini saudara yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Sebenarnya ini cukup panjang, tapi saya coba untuk persingkatkan saja. Ya, sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami masih bisa bersama-sama secara online. Kami bisa beribadah kepadamu. Kami bisa menaikkan pujian syukur kami kepadamu, ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin seluruh acara ini sampai pada akhirnya. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya tidak ada hikmat kekuatan manusia yang akan mengambil keuntungan atau berkarya dalam pemberitaan firman ini. Dan Tuhan, aku serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah firman-Mu boleh tertabur dalam tanah hati kami yang paling subur, berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami juga berdoa untuk setiap angan-angan dan pikiran-pikiran yang masih ngelayap kemana-mana. Aku juga mau patahkan dalam kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini boleh mendapatkan sesuatu yang indah dari firman Tuhan. Terima kasih, berbicaralah Bapa. Kami mau menyerahkan waktu-waktu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Ya. Kembali, Yesaya pasal 30 ayat 15. Jadi dengan bertobat, yang pertama bertobat saudara, dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Nah, kata-kata saudara dengan bertobat dan tinggal diam, ya, saya coba untuk selidiki dalam kitab Ibrani, saudara, dalam bahasa Ibrani, maksudnya bahwa kata Ibrani nachat, ya, atau yang diterjemahkan diam, itu artinya to take rest, ya. Mengambil waktu totale untuk rest, ya, atau beristirahat dari segala hal yang tiada gunanya. Jadi apa itu nachat ini, kita harus benar-benar rest total, istirahat total, diam di rumah. Government, pemerintah memerintahkan stay home, diam di rumah. Nah, sekarang firman Tuhan katakan kamu bertobat dan tinggal diamlah. Supaya apa? Supaya kamu diselamatkan. Nah, tentunya ini akan kita teruskan dengan sambungannya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, coba saudara. Kita yang nomor satu harus bertobat. Tentu banyak sekali pelanggaran kita, kesalahan kita. Ya.
Yang pertama dikatakan, bertobatlah engkau. Tapi kamu enggan. Ya. Ini kita percaya bahwa setiap kita pastinya mau lah. Ya. Keadaan seperti begini mau apa lagi kalau nggak bertobat. Ini saya melihat sekarang banyak sekali teman-teman saya, ya, bukan yang di jemaat ya, yang di luar negeri. Ada banyak yang bingung, saudara. Kita hari-hari ini sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, selama 21 hari kita komitmen ibadah puasa, doa dan puasa. Mulai hari Sabtu kemarin, tanggal berapa? 2, berapa? Masuk lupa. Hari ini kita masuki hari yang berapa? Hari Minggu ini. Ya, Sabtu kemarin. Ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari yang ke-9 sekarang. Ya, tanggal 29 ini. Kita mulai tanggal 20 kemarin. Ya, sampai selesai nanti pada waktu Jumat Agung minggu depan. Ya, tanggal berapa itu? 8 April. Nah, banyak yang bertanya. Saya heran juga. Yang biasa-biasanya karena saya punya jaringan sampai ke Eropa, Amerika, saudara, dan negara-negara di Asia. Ya, banyak teman-teman saya di Indonesia apalagi. Banyak yang ngirim, saudara. Pak, kalau puasa ini bagaimana, Pak? Saya ingin puasa, Pak. Wah, saya udah tahu ini. Kenapa tiba-tiba ingin puasa? Nah, orang memang kalau tidak ada masalah, saudara, kadang-kadang enak-enak aja. Tidak mau cari Tuhan. Tapi waktu ada masalah seperti sekarang ini, semuanya pada cari Tuhan. Nah, itu saudara, ada banyak saudara saya mendapatkan itu. Dan saya beri penjelasan ya kan tentang puasa dan lain sebagainya. Ya. Nah, kembali lagi kepada pokok pembicaraan kita dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 ini. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, resting totally, kamu akan diselamatkan. Ya. Kalau kita bertobat, ya, bertobat artinya meninggalkan, ya, berbalik, ya, 180 derajat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dan kembali kepada jalan Tuhan, itu bertobat ya. Jadi kalau kita kembali kepada jalan Tuhan, kemudian kita diam, berdiam diri, tentunya berdiam diri ini nggak cuma setelah bertobat kita diam aja. Ya, kayak orang bego, enggak. Saya rasa nggak seperti itu juga kan. Kita juga tahu lah. Ya kan? Berdiam diri artinya kita juga menguasai keadaan. Berdiam diri dalam ketenangan. Karena dikatakan dalam tinggal tenang. Ya, setelah dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini link semuanya. Ya. Jadi bertobat, tinggal diam, tinggal tenang dan percaya. Disitulah kekuatan kita. Masa sih cuma begitu aja ada kekuatan? Oh ya pasti. Yang pastinya apa? Bukan cuma kita tinggal diam, tinggal tenang, terus nggak ngapa-ngapain. Ya. Dalam kesempatan yang seperti sekarang ini, dalam keadaan orang-orang sedang panik, orang-orang sedang takut, orang-orang sedang khawatir, bagaimana nggak panik, bagaimana nggak khawatir, saudara? Ya. Saudara mesti semua dengar bahwa Qantas, Jetstar, di grounded, pesawatnya 90%, nggak jalan lagi, cuma tinggal 10% saja yang jalan. Dan 20.000, ya termasuk pilot pramugari dan stafnya juga dikandangkan, saudara. Artinya ya tidak ada pekerjaan lagi. Terus mau kemana mereka? Virgin juga iya, sama. Bukan sampai di sana, saudara mesti dengar news juga bahwa travel agent, apa itu, flight center 120 kantornya ditutup juga. Karena siapa yang mau beli tiket sekarang? Mau kemana? Semua sudah di lockdown semua. Harus stay home, stay home, stay home. Ya nggak apa-apa, yang lain-lain stay home. Tapi kita sebagai orang percaya, stay home and build our strength. Ya, tinggal di rumah, kita bangun kekuatan kita. Ini firman Tuhan. Ya. Tetapi sebelum itu kita harus bertobat duluan. Nah, bertobat di sini ya, saudara, bertobat, kemudian diam, ya. Najat ini diam, totali diam. Dari apa? Ya dari segala perbuatan yang jahat. Ya. Kalau kita suka ngata-ngatain orang, suka gosip, stop, stop. Kalau kita suka upload yang menakut-nakutin orang, stop. Kita kadang-kadang cuma main copy paste saja, main copy paste tidak dilihat kebenarannya. Kita sudah kadang-kadang, saudara tahu nggak perkara COVID-19 ini, coronavirus ini. Ini banyak orang takut, bukan karena apa? Beritanya itu terus saja, masuk terus. WhatsApp itu satu hari berapa puluh kali kita dapat. Satu berita saja
kita bisa dapat dari 10 sampai 15 orang. Itu saya. Karena banyak sekali network. Nah, saya rasa saudara juga hal yang sama. Apakah ini yang harus kita lakukan terus? Makanya saya katakan stop. Ya, berapa hari yang lalu saya katakan di WhatsApp group, stop. Stop. Kita jangan promoting. Kita jangan uploading. Gitu. Jangan. Stop. Ya. Sebab ini pekerjaan siapa di balik ini semua? Tuhan tidak pernah memberikan itu. Ya. Tuhan mengizinkan. Tapi Tuhan tidak memberikan itu. Tapi kalau kita kembali lagi pada firman Tuhan, semuanya juga sedang mengarah ke sana. Bagaimana? Alkitab harus digenapi. Semua sudah dituliskan. Coba lihat ini ya. Coba. Kita tahu sekarang. Belum pernah sejarah negara-negara di dunia ini bisa di lockdown oleh satu kekuatan. Bisa sama. Di Indonesia, ya teman-teman saya ngomong, ya kita masih boleh ibadah asal 2 meter. Sama juga. Ya, di sini juga iya. 2 meter. Ya, itu minggu lalu. Ya, sekarang mah enggak ya. Tapi social distance itu tetap semua sama. 2 meter. Ya memang alasannya supaya tidak menular. Kalau 2 meter nggak ketularan kita. Ya, it's good. Ya kan? Tapi maksud saya, yang saya maksud ini, komando ini loh. Oke, kita ngomong ini dari WHO. Ya kan? Tetapi di balik itu semua, siapa di balik itu? Ada kekuatan yang bisa menghandle, menundukkan semua negara-negara di dunia. Mungkin hampir semua negara di dunia di lockdown dan harus dengar. Dan mereka ikut demi supaya tidak tertular. Ya, padahal kalau dilihat lagi penularannya berapa persen, ya kan, kematian pun juga berapa persen. Ya. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saya tidak perpanjangan ke masalah itu. Tapi saya mau kembali kepada topik atau tema daripada di pagi minggu yang indah ini. Stay home and build your strength. Nah, saudara, dengan keadaan yang seperti ini sekarang, kekewasan yang terjadi, banyak orang hopeless, kehilangan harapan, saudara, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Ya, saudara, mulai hari Senin kemarin kan, semua restoran, kafe harus tutup. Bukan tutup, boleh buka, cuma take away. Restoran yang besar-besar, saudara, saya lewat, mungkin balikin semua kursinya, saudara. Dan apa yang mereka pasang sedikit, saudara. Saya lihat di restoran Jepang di Bangston, dia pasang, saudara, untuk take away. Dan saudara, aduh, restoran yang begitu rame, laris, nggak pernah sepi, tiba-tiba cuma jualan take away, saudara, di kontainer. Terus berapa? Ini cuma satu saja. Berapa dia bisa menghasilkan uang untuk bayar sewa, untuk bayar pegawai? Otomatis pegawai pasti diperhentikan semua juga. Terjadilah pengangguran besar-besaran sekarang ini, ya kan? Belum toko-toko yang saya lihat kemarin juga di TV, ya kan? Toko-toko pakaian, ya, toko-toko yang ya baju-baju, banyak yang di closing down, tutup semua karena nggak ada yang beli juga. Orang di shopping center juga sudah bisa dihitung juga sekarang yang lewat. Jadi keadaan ini begitu cepat sekali tanpa ada yang bisa menduga. Tapi inilah dunia. Memang kita ini ada di dunia cuma sementara, bukan tempat permanen. Makanya kita harus dengar dengan firman Tuhan dan kita harus taati dan patuhi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sebab Tuhan waktu ciptakan kita tentu perfect, sempurna sekali rencananya, indah, baik untuk kita. Tetapi karena free will, karena kedablakan kita ini loh, kemauan karpe kita sendiri, ya, kemauannya kita sendiri inilah yang membuat kita ini kadang-kadang mengikuti will manusia kita, human sinful nature kita, dosa-dosa alami itu yang kita ikuti daripada mengikuti kehendak Tuhan. Oleh sebab itulah dalam kesempatan yang baik ini, saudara, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, apa? Stay home and build your strength. Ini kesempatan yang baik di mana kita bisa bawa anak-anak, seluruh keluarga untuk bisa sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena dikatakan apa? Dengan kamu bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Lihat, otomatis
kita orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, lewat pengorbanan Kristus. Tapi bisa juga, ya, kalau kita mau luaskan lagi, diselamatkan dalam apa? Dalam posisi kita, dalam kedudukan kita, dalam pekerjaan kita. Tuhan buka jalan dari yang satu, mungkin kita dipecat yang satu, Tuhan buka yang lain, kita masih bisa diselamatkan. Karena apa? Kita mau bertobat dulu itu dari segala perbuatan-perbuatan kita. Bertobat, kemudian tinggal diam, tinggal diam, tinggal diam, tinggal diam. Di dalam kamu tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Saudara, tinggal diam, ya, bertobat dulu, tinggal diam, tinggal tenang. Kekuatan dari Tuhan tuh. Ya. Kita ingat di dalam apa itu 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, saudara, tinggal diam, tinggal tenang. Ini bicara tentang penguasaan diri. Ini bicara tentang bagaimana we should control ourselves. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ingat baik-baik itu 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, kepanikan, kekeosan seperti sekarang ini. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan kita. Spirit of power. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Power, kuasa, kekuatan. Dan apa? Love. Love, kasih, kasih, kasih. Dan self-control, self-discipline. Bisa mengontrol ourselves. Atau ketertiban dalam bahasa terjemahan Indonesianya. Ya. Penguasaan diri. Makanya kita diminta stay home, tinggal diam. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Wih, kekuatan Tuhan itu ada berlimpah-limpah pada waktu kita duduk diam, tinggal tenang, dan kita berdoa. Kita seperti tapping the power from the highest place dalam duduk tenang dan tinggal diam bersama dengan keluarga kita. Ini kesempatan yang indah, kesempatan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Saudara masih ingat tentunya apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus. Dari 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Jadi, waktu mungkin ya nggak semua, mungkin ada beberapa yang saya tahu juga ada beberapa yang kehilangan pekerjaan. Ya, dan sulit untuk bisa raise up. Jadi secara financial mungkin sekarang menghadapi kelemahan. Tetapi ingat, waktu di dalam lemahlah engkau, maka kuasaku menjadi sempurna. Wih saudara, ini luar biasa sekali. Ya, makanya Paulus terus katakan, sebab itu bagi Paulus katakan, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi dia malah katakan lebih baik aku dalam keadaan lemah. Ya. Lemah di sini berarti apa saudara? Kita ini tidak menjadi orang yang angkuh lagi. Kita tidak menjadi orang yang sombong lagi. Tapi lemah, ya weakness, ya seorang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Ya, seorang yang hopeless di hadapan Tuhan. Seorang yang weakness di hadapan Tuhan, yang tidak punya kekuatan di hadapan Tuhan. Ini begitu kita datang kepada Tuhan dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita, disitulah kekuatan Tuhan turun kepada kita. Makanya pada waktu kita stay home, diam, jadilah tenang, dan berdoalah, maka kekuatan kita akan turun, saudara. Kekuatan yang berlimpah-limpah. Dikatakan bahwa kuasa Tuhan, Efesus pasal 3:20, kuasa Tuhan tidak terbatas sedang bekerja dalam kita. Efesus 1:20 juga. Saudara, kuasa Tuhan yang tiada batasnya itu sedang bekerja dengan kuatnya dalam kita. Ini yang harus kita bangkitkan pada hari-hari seperti ini, saudara. Love juga, ya. Tuhan tidak berikan roh ketakutan, tapi di samping kekuatan dan kuasa juga love. Ini kesempatan yang baik bagi kita sekarang dengan kasih Tuhan.
kita mulai saudara reach, kita mulai jangkau orang-orang yang sedang tidak berpengharapan. Kita harus mulai saudara show, demonstrate our love kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tunjukkan bukan untuk diri kita, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Sebab apa? Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang ada di dalamku. Saudara, kita adalah orang-orang, siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kita harus tinggalkan semua kehidupan lama kita. Dan mulai bangun saudara. Stay home. Tinggal diam. Tinggal tenang. Berdoa. Kekuatan Tuhan akan turun kepada kita semua. Saya percaya semua ini Tuhan izinkan. Kita tidak tahu sampai berapa lama kita tidak bisa berkumpul dalam satu ruang ibadah. Kita nggak ada yang tahu. Sebab menurut daripada apa yang disampaikan oleh Prime Minister Scott Morrison, dia katakan at least 6 months. Wah, kalau paling sedikit 6 bulan bisa sampai setahun mungkin. Ya kita nggak tahu. Tapi inilah yang terjadi saat ini, yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita sangka-sangka. Anything can be happen in this world. Apapun bisa terjadi dalam sekejap dalam dunia ini, saudara. Terus bagaimanakah dengan kita? Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ingat satu hal. Waktu kita masih di tempat gelap, waktu kita masih ada dalam belenggu kuasa-kuasa kegelapan, waktu masih iblis, setan iblis membelenggu merantai kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa, mengikuti keinginannya. Kristus datang dan dia mengorbankan hidupnya untuk kita di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara, kita tidak sanggup untuk bayar itu semua. Allah yang mencipta kita, dia inginkan setiap kita itu bisa bersama dengan dia. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 14, lebih baik aku pergi, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau aku pergi, aku akan siapkan tempat bagimu. Sesudah tempat itu ada, aku akan datang kembali dan menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada bersamaku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, jemaat IMC, tempat kita masih belum ada. Karena apa? Karena kita masih di dunia. Dunia bukan tempat tinggal kita. Makanya Tuhan katakan, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dicari yang enggak dulu. Carilah sumber berkatnya, sumber kehidupan, sumber keselamatan itu. Maka yang lain dikatakan gak usah dicari. Itu pasti diberikan kepadamu. Yang penting adalah kebenaran ini dulu yang kita cari. Makanya waktu kita dikatakan stay home. Stay home. Ini government sudah, karena kita ini kelayapan saja kayaknya. Amin. Yang ketawa itu kelayapan. Nah, stay home. Tinggal diam. Tinggal diam. Tinggal diam. Tinggal di rumah, tinggal tenang, tinggal tenang. Bangun mesbah doa, bangun mesbah keluarga, benahi mesbah ini, saudara. Keselamatan ini bukan cuma untuk kita pribadi, tapi untuk kita sekeluarga dan juga seberapa banyak orang yang dipanggil. Saudara, kita bisa dipakai oleh Tuhan jadi alatnya. Marilah di hari-hari dalam keadaan semua di lockdown, semua sedang tidak boleh keluar. Semua harus stay home. We stay home and build your strength. Amin. Ingat, stay home and build your strength. Bersama Tuhan, tiada satu perkara yang mustahil. Bersama Tuhan, apa saja bisa kita lakukan. Amin. Tuhan memberkati kita semua sampai kita bertemu lagi di waktu yang akan datang dengan suasana yang lebih baik lagi. Kita tutup dalam doa. Mari kita tundukkan mata, kita berdoa. Maha besar, kembali Bapa di sorga, Engkau sang pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah alam semesta, Engkaulah yang awal dan yang akhir, the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. There is none like you, Father. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Oleh sebab itulah, pagi hari ini kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan. Dengan kesempatan yang masih kami bisa beribadah meskipun secara online. Tetapi kami boleh melihat Tuhan bahwa anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini supaya kami stay home. Supaya kami Tuhan
diam, supaya kami tenang Tuhan. Dan kami berdoa, disitulah keselamatan sudah Engkau berikan pada kami. Tuhan, kekuatan yang berlimpah-limpah juga Engkau berikan pada kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami tidak akan bergeming sedikit pun juga. Apapun boleh melanda di kanan kiri kami. 1000 boleh rebah sisi kami. 10.000 sebelah kanan kami. Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak izinkan terjadi. Kami yakin, kami percaya firman Tuhan untuk kami pagi hari ini. Membangkitkan kami dan menyadarkan kami agar kami stay home untuk build our own strength. Tuhan, bersama Engkau tiada perkara yang mustahil. Engkaulah yang memelihara hidup kami. Engkaulah Tuhan yang menjaga kami. Engkaulah pelindung kami. Immanuel, God is with us. Allah berserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita sama-sama. Mari kita juga apa saja yang akan kau kerjakan pada pagi hari ini, apa saja yang akan kau lakukan, marilah terimalah dulu segala berkat yang sudah disediakan oleh Allah Bapa, damai sejahtera, kasih karunia, anugerah dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan memimpin hidup kita, menyertai kita, melindungi kita, mengajar kita, dan mempersatukan kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. God bless. God bless. Tuhan memberkati.